Salam bahagia, nama saya Sophia Margareta Asih Simbolon, SMA Negeri 2 Rantau Selatan. Akan membahas modul 1.4.A.9 koneksi antar materi. Pertama, kesimpulan. Peran guru penggerak harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan untuk berkolaborasi bersama kepala sekolah, rekan guru, murid, tata usaha, orang tua, pengawas, komite untuk menerapkan budaya positif. Maka diterapkanlah disiplin positif. Harus dimulai dari guru penggerak, yaitu menjadi agen perubahan, disiplin saat masuk sekolah dan saat pembelajaran, menyayangi setiap murid. Motivasi perilaku harus ada dalam diri semua warga sekolah tanpa terkecuali. Yang dapat menggerakkan motivasi perilaku dimulai dari guru penggerak menerapkan budaya positif. Posisi kontrol guru penggerak adalah manajer, di mana manajer sebagai teman pemantau dan pemimpin. Guru penggerak harus menghindari posisi penghukum dan membuat murid merasa bersalah. Posisi manajer harus ditanamkan pada semua warga sekolah. Tapi kondisi murid kadang tidak bisa juga menerima posisi kontrol kita sebagai manajer, maka kita harus menerapkan posisi sebagai pemantau. Guru penggerak harus mengajak warga sekolah menerapkan keyakinan kelas dan sekolah, misalnya menghargai orang lain, diri sendiri, dan lingkungan sekolah, sopan santun saat bersikap dan berbicara. Semua warga sekolah berkolaborasi melakukan restitusi, misalnya murid melakukan kesalahan atau pelanggaran, maka dilakukan restitusi, memperbaiki kesalahan dan menjalin hubungan dan menerapkan segitiga restitusi dalam sekolah dan kelas dengan menstabilkan identitas, validasi kesalahan dan keyakinan kelas. Keterkaitan tiap materi pada modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 sangat erat dan kuat. Kita perhatikan bagan di dalam slide ini. Nah, guru penggerak garda terdepan untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan untuk menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah dan kelas. Apa sih filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Ternyata menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Guru penggerak menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mandiri. Ketiga, kreatif. Keempat, bernalar kritis. Kelima, bergotong royong. Keenam, kebinekaan global. Nilai guru penggerak yang ada dalam dirinya harus mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, berpihak pada murid. Peran guru penggerak menjadi kepemimpinan pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, yang menjadi visi guru penggerak saya adalah pembelajaran yang berpihak pada murid dengan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar dengan menerapkan inquiry apresiatif model baca. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, atur dan eksekusi. Kedua, rancangan tindakan untuk aksi nyata. Judul modul, mewujudkan budaya positif. Apa sih yang menjadi latar belakang? Pertama, saat murid tidak mengerjakan tugas dari guru, timbul rasa takut dan tertekan dalam diri murid. Latar belakang yang kedua, melihat murid malas mengerjakan tugas, kadang guru langsung menghukum, membuat murid merasa bersalah. Yang ketiga, guru dan murid kurang berkolaborasi saat melakukan restitusi, saat murid melakukan kesalahan dan pelanggaran. Yang keempat, dampak tidak menerapkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dan sekolah dan restitusi, maka hubungan antara guru dan murid kurang harmonis. Maka tindakan yang dilakukan yaitu kolaborasi guru dan murid saat menerapkan kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah, misalnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Kolaborasi menerapkan restitusi saat murid melakukan kesalahan, sehingga budaya positif tercapai di lingkungan kelas dan sekolah. Tujuan apa yang dilihat dari rancangan ini?
Pertama, mewujudkan saling menghormati antar guru, murid, dan diri sendiri. Kedua, menjadi lebih bertanggung jawab, mandiri, dan sadar untuk memperbaiki kesalahan. Ketiga, tercipta hubungan harmonis antara guru dan murid. Keempat, terciptanya budaya positif dalam lingkungan sekolah dan kelas. Apa sih tolak ukurnya? Pertama, murid mampu mengerjakan tugas dengan kesadaran sendiri. Kedua, murid mampu menghormati guru, teman, dan diri sendiri. Ketiga, murid mampu berkolaborasi pada guru saat menerapkan restitusi di kelas dan sekolah. Keempat, siswa mampu mewujudkan budaya positif di kelas dan sekolah. Lini masa tindakan yang dilakukan. Pertama, kolaborasi dengan kepala sekolah itu sangat penting. Wakil para guru murid tentang kegiatan aksi nyata, yaitu menerapkan budaya positif. Kedua, mulai dari diri, melakukan perubahan, menerapkan budaya positif di kelas dan sekolah. Ketiga, mensosialisasikan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas dan sekolah tentang budaya positif. Keempat, melakukan observasi atau wawancara diskusi tentang budaya positif, lalu mendokumentasikan dalam bentuk foto dan video. Dukungan yang dibutuhkan. Pertama, dukungan kepala sekolah itu sangat penting yang mengizinkan terlaksananya aksi nyata dan memfasilitasi sarana dan prasarana. Dua, dukungan para guru untuk berkolaborasi menerapkan aksi nyata tentang budaya positif. Ketiga, dukungan murid sebagai aset utama yang pembelajaran berpihak pada murid dengan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Keempat, dukungan orang tua yang ikut andil dalam menerapkan budaya positif. Demikianlah modul yang saya sampaikan ini, semoga bermanfaat dan bermakna bagi kita semua. Salam bahagia.